Halo, nama saya Marcel. Saya adalah siswa seminaris dari SMA Katolik Seminari Kakak Tomohon. Pada kesempatan kali ini, saya akan jelaskan pada kalian semua isi teks dari Sumpah Pemuda, isi teks dari proklamasi, dan pengertian dari Pancasila. Oke, saksikan video saya. Baiklah, sebelum kita mengetahui dan memahami isi teks dari Sumpah Pemuda, kita perlu mempelajari sejarahnya. Nah, sejarah dari Sumpah Pemuda. Setiap tanggal 28 Oktober diperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu tidak muncul dengan sendirinya. Pasti ada proses yang sangat panjang. Jika dilihat dari sejarahnya, Sumpah Pemuda itu dimulai ketika sekelompok pemuda yang ingin perlu ada sebuah perekat dan pemersatu agar bangsa kita lebih kuat. Mereka merasa seperti itu karena pada saat itu bangsa Jepang sedang menjajah Indonesia. Yang kedua adalah Kongres Pemuda Indonesia. Jadi Sumpah Pemuda merupakan sumpah setia dari hasil rumusan Rapatan Pemuda-Pemudi Indonesia atau yang dikenal dengan Kongres Pemuda yang pertama dan Kongres Pemuda kedua. Nah, melalui kongres itulah kita bisa mengenal Sumpah Pemuda. Kongres pertama itu berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dalam kongres itu, mereka membicarakan pentingnya persatuan bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Kemudian, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober, 2 hari itu, 1928, para pemuda Indonesia kembali mengadakan Kongres Pemuda kedua. Dan pada tanggal itulah, 28 Oktober 1928, seluruh peserta membacakan Sumpah Pemuda. Maka sejak saat itu, setiap tanggal 28 Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Perlu kita ketahui juga, rumusan dari Sumpah Pemuda itu ditulis oleh Muhammad Yamin di sebuah kertas saat mendengarkan pidato dari Mr. Sunario pada hari terakhir Kongres. Itu adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Inilah yang selalu menjiwai pemuda-pemudi Indonesia dalam merebut dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, dengarkan dan simak baik-baik isi dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanda Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi, Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam isi teks proklamasi. Proklamasi Bangsa Indonesia. Sebelum itu terjadi, ada satu peristiwa yang sangat bersejarah. Peristiwa itu bernama peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini sangat bersejarah, di mana golongan pemuda melakukan aksi penculikan. Pada siapa? Pada Soekarno-Hatta. Penculikan ini dilakukan oleh 4 orang, yaitu
Chairul Saleh, Sukarni, Aidit, dan Wikana pada tanggal 16 Agustus 1945. Tepatnya pada tepat jam 3 waktu Indonesia Barat, golongan muda menculik dan membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Kenapa harus Rengas Dengklok? Karena lokasi ini dianggap sangat aman dari segi perhitungan militer Jepang karena jauh dari jalan Jakarta Cirebon. Pengawasan di daerah ini tidak terlalu ketat. Nah, apa tujuan dari penculikan ini? Tujuannya adalah untuk mendesak Soekarno-Hatta, yaitu golongan tua, agar proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia harus segera dilaksanakan dengan kekuatan bangsa sendiri tanpa campur tangan bangsa Jepang. Akhirnya setelah beradu pendapat, golongan tua dan golongan muda bersepakat bahwa proklamasi diadakan dan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945, tetapi tetap harus dilaksanakan di Jakarta. Beginilah isi teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik pagi-pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, dan dihadiri oleh Suwirjo, Wilopo, Gafar, Tabrani, dan Trimurti. Proklamasi ini berarti sesuatu momentum yang sangat berharga untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Teks proklamasi juga adalah teks yang berisi tentang pernyataan kemerdekaan yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan juga diketik oleh Sayuti Melik. Penjelasan yang terakhir adalah Pancasila. Nah, lihat ini. Ini adalah Garuda, lambang negara kita. Baiklah, kita masuk dalam penjelasannya. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Secara harfiah, Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah dasar negara bangsa Indonesia. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti gagasan mengenai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan persatuan yang sudah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka. Kita masuk dalam pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi awalnya sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang ini untuk mengesahkan rumusan dasar negara dan untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh BPUPKI. Sebelum rumusan Pancasila
dalam Piagam Jakarta disahkan, terjadi perubahan dalam sila pertama karena dilaporkan oleh Kaikun, Angkatan Laut Jepang, kepada Dr. Andes Muhammad Hatta bahwa daerah Indonesia itu di bagian timur tidak memeluk agama Islam, dan mereka merasa keberatan dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Tentu itu sangat tidak etis. Hal tersebut lalu dibicarakan oleh para tokoh anggota PPKI, yaitu K.H. Wahid, Hasyim Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singom Dimeco, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan. Dari pembicaraan itu lalu disepakati bahwa untuk mengubah rumusan dasar negara yang terdapat dalam rancangan pembukaan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi beginilah isi dari Pancasila beserta simbol-simbolnya. Nah, ini Garuda Pancasila. Nah, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai emas. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol banteng. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Pancasila merupakan sebuah dasar negara bangsa Indonesia. Makanya Pancasila itu sangat bermakna bagi kita semua. Begitulah, semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga kita lebih memahami, mengerti, dan mengetahui sejarah dan pengertian dari Sumpah Pemuda, Proklamasi, dan Pancasila bagi negara kita. Terima kasih.